Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Kingdom Community Message, pesan untuk komsel kita, yaitu tentang The Prodigal Father, yaitu Bapak yang royal yang memberikan secara berlebih-lebihan. Tapi sebelum kita membahas topik ini, mari kita tanyakan di antara kita, anggota komsel, tentang pengalaman seru apa yang pernah kita dapatkan ketika kita berhubungan dengan Bapak kita. Setiap daripada kita tentunya kita punya pengalaman masing-masing dengan ayah kita. Nah, itu ceritakan apa yang paling mengesankan yang sampai saat ini kita masih sering ingat ya. Oke, itu bisa saling di-sharingkan. Nah, saya akan masuk kepada topik yang berjudul The Prodigal Father. Nah, ini kisah yang menarik karena selama ini di kisah Lukas pasal 15, di situ Tuhan Yesus meresponi pertanyaan dari para ahli Taurat, orang Farisi, bagaimana Yesus itu dikritik karena suka duduk, makan, dan berbincang-bincang dan bergaul dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Dan untuk meresponi jawaban ini, Tuhan memberikan 3 perumpamaan tentang yang hilang. Yang pertama, domba yang hilang, ada 1 domba yang hilang, kemudian meninggalkan yang 99 dan mencari yang terhilang. Lalu ketika ditemukan, sang gembala bersuka cita. Lalu disebutkan juga berikutnya tentang dirham yang hilang, yaitu ketika seorang perempuan kehilangan dirham, ia mencari seisi rumah dan ketika menemukan ia bersuka cita. Lalu penekanan pada yang ketiga, yaitu tentang ayah yang kehilangan dari seorang anak, baik anak bungsu maupun anak sulung sebenarnya. Anak bungsu pergi berfoya-foya menghabiskan harta daripada ayahnya. Lalu ia pulang bertobat dan ayahnya adalah seorang yang prodigal. Nah, kita harus paham bahwa apa artinya prodigal. Dalam kamus bahasa Inggris, prodigal dikatakan bahwa artinya adalah spending money or resources freely and recklessly, wastefully, extravagant. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini ya. Membelanjakan uang atau sumber daya secara bebas dan sembrono. Keroyalan yang boros. Nah, konteksnya ini diberikan kepada sang bapak. Ketika anak bungsu itu pergi menghambur-hamburkan uangnya, dia menghabiskan warisan ayahnya dalam kondisi yang begitu parah, miskin dan tidak berdaya. Akhirnya ia ingat akan kasih bapaknya, lingkungan di rumahnya, maka ia ingin balik. Bahkan kalau ia diangkat sebagai pekerja pun, seorang upahan yang sangat rendah, ia rela. Ya, artinya sebenarnya ia tidak berpikiran lagi untuk diangkat lagi menjadi anak, kalaupun ia harus balik ke rumah ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Nah, kita lihat inilah istilah prodigal diberikan pada sang bapak. Ketika sang bapak melihat dari jauh anak itu balik ke rumah, ia berlari. Ia menyambutnya dengan penuh sukacita. Bapak tidak tunggu di rumah. Bapak tidak menantikan penyesalan anaknya tersungkur di depannya. Tapi bapak itu lari. Itu sebuah ekspresi kasih yang luar biasa. Bukan hanya itu. Nah, saya bacakan Lukas pasal 15 ayat 22, 23, dan 24 dikatakan demikian. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Mari kita pikirkan sejenak tindakan sang bapak ini. Betapa berlebih-lebihnya ekspresi kasih yang ditunjukkan dari sang bapak kepada anaknya yang telah melukai hatinya. Ketika anak itu bertobat kembali ke rumah, sang bapak bukan hanya menyambut dan memeluknya dan mengampuninya, tapi dikatakan ia memberikan jubah yang terbaik, kemudian juga mengenakan cincin di jarinya dan sepatu di kakinya, dan memberikan pesta, memestakan dia dengan lembu tambun yang terbaik. Nah, saudara perhatikan bahwa inilah ekspresi bapak yang prodigal. Berlebih-lebihan, pemborosan untuk mengekspresikan kasih secara luar biasa. Nah, itulah ekspresi Allah sebenarnya kepada kita juga. Bahwa Allah yang sama memberikan secara berlimpah, berlebih-lebihan, secara royal. Bahkan dikatakan secara sembrono ya, dalam konteks positif tentunya. Secara sembrono, royal, berlebih-lebihan untuk mengasihi kita. Nah, anak bungsu ini adalah gambaran orang berdosa, saudara dan saya.
yang kita adalah orang berdosa yang tidak pantas, tidak layak, tapi Kristus telah mati buat kita dan kita dilayakkan oleh Tuhan kita. Dan Bapa menyambut kita secara berlebihan, secara luar biasa. Ia memberkati kita, Ia menyertai kita, Ia mendampingi kita, menolong kita yang gak pantas, tapi dipantaskan oleh anugerah Tuhan. Nah, kita lihat tokoh yang kedua ada si sulung. Nah, si sulung ini sebenarnya adalah sindiran kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang di pasal 15 di awal-awal ayat tersebut kita tahu bahwa mereka bertanya kenapa Tuhan Yesus makan dan minum bersama dengan kelompok orang berdosa. Dan si sulung ini adalah gambaran mereka, para ahli Taurat itu. Mereka tidak rela, mereka tidak bisa menerima bahwa kenapa Yesus yang disebut Rabi bisa bergaul dengan orang-orang berdosa seperti itu. Dan tahukah kita bahwa anak sulung ini gagal untuk memahami kasih Allah. Bukan hanya gagal memahami kasih Allah, tapi ia juga gagal untuk bersekutu dengan Bapa. Memahami karakter Bapa yang penuh kasih, ia tidak paham. Makanya ia protes, ia marah kepada Bapa yang memestakan anak bungsunya dengan memberikan secara berlimpah, berlebih-lebihan, secara royal. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kiranya ini membuka mata kita bahwa kita orang berdosa. Kita adalah gambaran daripada si bungsu itu, tapi kita sudah diangkat anak oleh Allah kita. Di Lukas pasal 15 ini memang secara garis besar mungkin kita sering mendengarkan fokusnya kepada yang terhilang, tetapi di Lukas pasal 15 ini seharusnya fokusnya yang terutama kepada Allah kita. Allah kita selalu mencari, Allah kita selalu rindu untuk menemukan kita yang terhilang, dan ia membawa kita di rumahnya, tinggal dalam persekutuan bersama dengan dia, dan ia memberikan kasihnya secara berlimpah-limpah kepada kita, secara royal, bahkan secara sembrono. Nah, saudaraku yang terkasih, biarlah kiranya ini menjadi renungan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam situasi seperti ini. Mungkin kita terpuruk dalam ekonomi, dalam hubungan, dan lain sebagainya, dalam kesehatan juga. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasihnya tetap sama, berlimpah, bahkan ia memberikan secara berlebih-lebihan. Nah, saudaraku yang terkasih, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan menjadi refleksi bagi kita dan renungan buat kita semua anggota Komsel. Yang pertama adalah, mari kita pikirkan apakah benar kita telah memahami kasih Allah dalam hidup kita dan kita mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari akan kebaikannya. Kemudian kita juga, yang kedua, kita menyadari bahwa kita orang berdosa dan kita perlu pengampunan daripada Tuhan. Yang ketiga adalah komitmen dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk supaya kita bisa mendalami kasih Bapa dan kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, renungan hari ini di Kingdom Message Pesan Komsel pada hari ini. Ajar kami untuk kami bisa memahami kasih Allah yang luar biasa, yang prodigal, berlebih-lebihan, yang diberikan secara royal, bahkan secara sembrono. Tapi itulah adalah ekspresi kasih yang luar biasa. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.